Baik, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan semua untuk berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas saya persilahkan Mbak Dian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Dian karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum itu gimana nih kabarnya dari anak-anak saya semua ini? Apakah semangat atau enggak? Semangat! Keren sekali kalian masih pagi-pagi sudah semangat. Nah, pembelajaran dimulai. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia bangsa, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Santi, Mbak Nabila, Mbak Dian, Mbak Flo, Mbak Putri, Mbak Julia, Mbak Salma, Mbak Delia, dan juga Mas Mawan yang terakhir. Nah, memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang gambar di atas? Ini kan ada bapaknya itu seorang tukang beca, namun kemudian anaknya berhasil lulus S3 ke Inggris. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Ya, silakan angkat tangan Mbak Santi. Mobilitas sosial. Nah, benar sekali, 1 poin untuk Mbak Santi. Pada pembelajaran pagi hari ini, sistem penilaiannya Ibu akan menilai dari ketika menjawab pertanyaan, sikap kalian ketika berkelompok, dan juga keaktifan kalian. Nah, terima kasih kepada Mbak Santi yang telah menjawab bahwasanya ini merupakan gambar dari mobilitas sosial. Nah, kita akan mempelajari mengenai mobilitas sosial. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik itu mampu mendefinisikan pengertian mobilitas sosial. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Peserta didik mampu menyebutkan faktor pendorong dari mobilitas sosial. Peserta didik mampu menganalisis dari dampak mobilitas sosial. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis pengaruh mobilitas sosial yang terjadi di sekitar. Ini materi yang pertama yaitu mobilitas sosial.
atas? Ya, silakan Mbak Salma. Jadi mobilitas sosial ke atas merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial rendah menuju sosial tinggi. Seperti yang dilakukan kan orang tuanya itu awalnya pedagang dan petani, nah itu anak-anaknya sudah menjadi pegawai, manajer, direktur, dan mana itu dari status sosial yang rendah ke status sosial yang tinggi. Meningkat gitu ya? Iya, benar sekali Mbak Salma, Mbak Florian juga benar. Nah, ini ada yang kebalikannya, mobilitas sosial ke bawah. Nah, tadi kan ke atas dari yang ibunya seorang petani langsung menjadi dokter. Nah, untuk sosial yang ke bawah silakan. Ya, Mbak Julia. Itu saya ingin menjawab kalau mobilitas sosial ke bawah itu merupakan penurunan status sosial dari leluhur atau kakek nenek yang memiliki status atau penurunan sosial yang tinggi, menurunkan ke anak-anaknya itu menjadi lebih menurun, seperti kayak ini contohnya ayahnya menjadi karyawan pabrik, menjadi karyawan pabrik, dan anaknya semakin turun lagi menjadi pedagang sayur. Baik, terima kasih Mbak Julia. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir yaitu mobilitas sosial horizontal. Silakan. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Mas Mawan, silakan. Ya, jadi izin menjawab ya. Jadi ini tuh merupakan perpindahan individu atau sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi Iya. ada perubahan. Benar sekali. Jadi perubahannya itu masih setara begitu dari yang sebelumnya perawat menjadi seorang dokter. Nah, yang ini ada faktor pendorong dari mobilitas sosial. Nah, faktor pendorongnya itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor politik, dan juga faktor pendidikan. Yang mana faktor-faktor ini akan mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, di sini Ibu telah menyediakan video, silahkan dicermati terlebih dahulu. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Nah, dari video ini termasuk ke dalam mobilitas sosial juga, karena sebelumnya Pak Jokowi kan berasal dari orang biasa. Nah, kemudian beliau sekarang sudah berhasil menjadi seorang presiden. Benar sekali. Nah, berdasarkan pengamatan dari video ini, Ibu memiliki LKPD. Nah, sebelum itu silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, 3 sampai 4 orang. Silahkan. Baik, anak-anak, terima kasih karena telah membentuk kelompok. Ini Ibu bagikan LKPD. Iya. Nanti ya bila ada yang ditanyakan silakan. Iya. Jadi kalian menjawabnya ini bisa melihat dari internet dan juga berdasarkan dari video yang telah kalian semua tonton. Gimana? Ada yang sulit kan? Belum. Seorang dokter. Iya. Dijelaskan ibunya tadi ya. Gimana? Iya. Gimana Salma?
saja yang kalian lihat di sekitar itu kayak gimana. Oh iya benar. Searching Boleh. Oke. Gila-gila no. Berarti ke atas. Ini ke atas. Jangan dicoret-coret. Bentuk Mbahku dulu tuh punya tempe. Ya tempe pedagang ya. Ya pedagang terus punya pabrik sendiri. Iya. Jadi sekarang gini naik ke sekarang punya pabrik tempe. Nah, pabrik soalnya. Dia tuh tau gak? Ini apa jadinya? Iya, jadinya itu Karena punya modal lebih kita sebelum bernikah punya pabrik modal. Dan sukses. Ngaling. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, silahkan maju untuk kelompok 1 perwakilan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu perubahan dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya, baik ke atas maupun ke bawah, bahkan dengan horizontal. Yang kedua, dampak dari adanya mobilitas sosial. Yang kedua, mendorong seseorang menjadi lebih maju, meningkatkan integrasi sosial, mempercepat tingkat perubahan sosial. Lalu yang ketiga, contoh mobilitas sosial. Contohnya itu Bima, anak seorang kondektor, lalu dia menjadi dokter. Nah, untuk mobilitas sosialnya itu mobilitas sosial vertikal ke atas. Maka pendorong mobilitas sosial adalah pendidikan. Sekian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila. Yang selanjutnya kelompok 2 perwakilannya silahkan. Jadi saya mempresentasikan hasil diskusi saya. Jelaskan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu perubahan dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik ke atas maupun ke bawah, bahkan dengan horizontal. Kemudian soal kedua, jelaskan dampak dari adanya mobilitas sosial. Mendorong seseorang menjadi lebih maju, meningkatkan integrasional, mempercepat tingkat perubahan sosial. Kemudian contoh dari mobilitas sosial itu seperti Sule dulu merupakan pedagang jagung keliling, namun berkat kesuksesannya dia itu sekarang menjadi seorang artis yang terkenal. Ini merupakan bentuk mobilitas sosial vertikal yang dari faktor individunya. Baik, terima kasih pada Bapak. Siapa di sini yang mau menyimpulkan? Silahkan. Baik, karena nggak ada, jadi saya tunjuk ya. Silahkan kepada Mbak Flo. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari mobilitas sosial itu ada yang vertikal naik, vertikal turun, sama ada yang horizontal. Terus faktornya ada faktor pendidikan, faktor Struktural. Nah ya, terima kasih ya anak-anak. Jadi kesimpulannya mobilitas sosial ini ada yang perubahan dari satu lapisan ke lapisan lainnya, dari baik yang ke atas maupun yang ke bawah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor struktural, faktor politik, faktor individu maupun faktor pendidikan. Gimana anak-anak setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan juga menganalisis video, apakah kalian merasa bosan? Aduh, kenapa ini kok begitu? Padahal kan kita materinya ini nggak terlalu berat ya, Oke, biar nggak ngantuk kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan
karena tadi kita kan udah ice breaking ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sih pemahaman kalian mengenai materi ini, Ibu telah membuat soal evaluasi yang terdiri dari 2 soal. Nah, ini jawabnya cepet-cepetan ya, teman-teman. Baik, untuk soal pertama, jelaskan pengertian dari mobilitas sosial menggunakan bahasa kalian sendiri. 1, 2, 3. Oke, Mas Mawan silahkan. Oke, jadi menurut saya ini ya, mobilitas sosial itu kayak perpindahan status sosial kita itu bisa naik atau bisa turun tergantung dari usaha kita sendiri. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi? Siapa yang mau? Sudah Bu. Oh, sudah. Berarti semua sudah paham ya? Untuk soal nomor 2, Andi merupakan anak dari seorang tukang kebun. Namun, sekarang ia telah sukses menjadi seorang dokter. Nah, ini termasuk ke dalam mobilitas sosial apakah? Silakan Mbak Nabila. Dan kita ke atas Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan bagi kita semua. Nah, yang terakhir, Ibu ingin tahu nih gimana sih perasaan kalian ketika pembelajaran? Apakah senang, sedih, atau biasa saja? Yuk, Mawon kenapa nangis? Senang, Bu. Oh, senang. Baik, sekian dan terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan diajarkan pada minggu depan. Setelah ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran yang baik sekali. Sekian, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya. Baik Bu. Bye anak-anak. Assalamualaikum.